Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang takrij hadis manual, yang dimana video sebelumnya sampai pembahasan natijah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang natijah sampai nanti pada akhir, yang dimana yang pertama ada 5 poin. Yang pertama ialah hukum mani dibanding maji jelas dibedakan. Hadis ini bicara tentang al-mani. Mani wajib mandi besar, sementara hadis sebelumnya tentang maji cukup berwudu. Jadi patokan utamanya yaitu keluar mani sama dengan mandi, keluar maji sama dengan berwudu. Yang kedua ada rukun bersuci setelah keluar mani. Ada 3 perintah dalam hadis tersebut. Yang pertama di mana mandilah wajib mandi junub atau mandi besar. Ini mengangkat hadis besar. Yang kedua, berwudulah untuk sholat. Wudu tetap dikerjakan setelah mandi karena mandi junub sudah mencakup wudu. Tapi kalau mandinya cuma guyur badan tanpa niat ditambah tertib, maka tetap wajib wudu. Yang ketiga, cucilah kemaluan. Dari itu wajib istinja dulu sebelum mandi biar najis mani hilang karena kemaluan. Poin ketiga yaitu mani itu suci. Yang keempat, urutan yang benar yaitu keluar mani, selanjutnya cuci kemaluan dari sisa mani, terus berniat mandi junub dan mandi rata seluruh badan, dan selesai boleh sholat. Wudu sudah masuk ke dalam kemandi kalau dilakukan sesuai syarat. Dan yang terakhir, kelima, beda dengan hadis maji sebelumnya. Hadis maji cuci kemaluan lalu wudu, terus tidak ada kata mandi. Hadis mandi ini mandi wudu cuci kemaluan, selanjutnya ada kata mandi. Dari sini ulama mengambil kaidah mani sama dengan mandi besar, maji sama dengan wudu, dilanjutkan cuci. Selanjutnya kita membahas tentang nakot matan. Adapun hadis yang akan diteliti sebagai berikut, yang artinya dari Abdullah bin Sa'ad berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cairan yang keluar setelah mani. Beliau bersabda, itu adalah maji. Setiap laki-laki bisa mengeluarkan maji, maka cucilah kemaluan dan kedua buah zakarmu karena itu, dan berwuduklah sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu ada poin yang dimana tidak bertentang dengan Al-Quran. Hadis yang Anda sebutkan di atas tidak bertentangan dengan ayat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendaklah melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang dimana artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air mandi itu karena air mani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya juga terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya poin ketiga yaitu tidak bertentangan dengan ijma ulama tentang perkataan air yang keluar setelah air
Maksudnya adalah maji yang keluar setelah maji. Kami menafsirkan kata air pada kedua tempat tersebut sebagai maji karena memang sifat maji adalah keluar secara terus menerus dan berkelanjutan. Berbeda dengan air mani yang apabila memancar akan terhenti alirannya dan tidak keluar lagi kecuali setelah berlalu waktu atau terjadi hubungan kembali. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke syarah hadis, yang dimana terdapat 5 poin, yang dimana poin pertamanya ialah sebab ditanyakannya hadis atau asbabul wurud. Yang kedua, bedah lafaz per lafaz itu dari air mani. Yang ketiga, fikih yang diambil dari hadis. Dan keempat, hikmah dibalik hukum kebersihan fisik. Dan terakhir ada catatan penting biar gak salah paham, mimpi mandi basah tapi gak lihat bekas mani. Dan selanjutnya kita masuk ke pada pembahasan natijah matan. Di sini juga ada beberapa poin, yang dimana poin pertamanya syarat dari lafaz, yaitu dari air mani. Natijahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan dulu sebelum hukum tujuannya biar tidak tertukar dari maji atau wajib. Kedua, isyarat dari lafaz. Dan ketiga, isyarat dari 3 fi'il amar. Dan keempat, isyarat dari urutan 3 perintah. Dan kelima, isyarat dari penyebutan. Dan masuk kita pada pembahasan kesimpulan natijah matan tersebut di atas, yang dimana ada perbedaan jelas mani dengan cairan lain. Yang kedua, keluar mani sama dengan mandi wajib atau hukum umum. Ketiga, rukunnya 3, cuci kemaluan, terus mandi, setelah itu wudhu untuk sholat. Dan keempat, urutannya ada adabnya. Dan kelima, tujuannya akhirnya ibadah atau sholat. Dan masuk kita pembahasan ke natijah akhir atau gabungan. Yang pertama, hadis pokok. Keluar mani dengan syahwat sama dengan mandi wajib atau mandi junub. Ini hadas besar, bukan hadas kecil. Dalilnya fi'il amar, yang artinya maka hendaklah mandi. Yang kedua, tata cara bersuci. Urutan wajib sesuai matan hadis. Cuci kemaluan dulu dari sisa mani, terus hilangkan ain najis atau sisa cairan. Dan ketiga, dan selanjutnya mandi junub seluruh badan dengan niat angkat hadas besar. Dan wudhu untuk sholat setelahnya sudah masuk ke mandi, kalau mandinya sempurna. Kalau mandinya biasa, wajib wudhu kembali. Dan ketiga, membedakan mani dengan mazi. Mazi hukum hadas besar. Hadas kecil atau bersuci, mandi, setelah itu cuci kemaluan dan wudhu nyembur. Dan keempat, kesimpulan fikih, mani hukum asal suci tapi mewajibkan mandi. Sementara itu perempuan sama dengan laki-laki sama mandi wajib kalau keluar mani. Ketiga, gak mandi sama dengan sholat gak sah karena masih berhadas besar. Dan terakhir, biar suci lahir batin sebelum menghadap Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan takrij hadis. Kelanjutan video sebelumnya, saya atas kekurangan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.